sapi Wisanggeni itu adalah sapi legend banget. Legend yang kesempatan kemarin Mas, di tahun ini ya Mas ya, di tahun 2022 ini kemarin mendapat predikat gitu, mendapat trofi bahasanya sapi Wisanggeni sendiri memperoleh kejuaraan kontes yang diselenggarakan secara nasional, yaitu juara berapa Mas Joko? Kemarin alhamdulillah kita dapat juara 2 Mas. Alhamdulillah. Nasional, di sejajar sama Penton lah. Ya, Penton juara 1. Si Wisanggeni juara 2. Oke, di sini yang kami ingin tanyakan kepada Mas Joko itu adalah sejarahnya dari Wisanggeni dulu. Dulu Wisanggeni itu didapatkan dari mana Mas? Sejarahnya dan alasannya mungkin dari Mas Joko sendiri kenapa kok berminat gitu, kok berminat memboyong membeli Wisanggeni itu sendiri seperti apa monggo? Awalnya enggak Mas. Awalnya enggak ada. Enggak. Tapi kenapa sekarang di sini? Nah, itu ceritanya lucu Mas. Jadi percaya tidak percaya ya Mas. Ini ya seperti kita kan orang hidup dibilang percaya, ya kita memang harus percaya. Dibilang nggak percaya kita harus percaya Mas. Jadi ceritanya gini. Saya punya teman, ini Wisanggeni Monijin itu asalnya dari Jogja Mas. Daerah Cangkringan. Daerah Cangkringan. Tahu kecilnya dari mana Mas? Kecilnya dari mana? Saya sejarahnya Wisanggeni dari kecil saya nggak tahu. Jadi belum pernah diceritakan, cuma nanya sekilas itu sapi itu dulu seperti ini, dibeli harga seperti ini, dan sampai di kandang Mas Sulis. Mungkin Mas Sulis Tio, orang Cangkringan. Nah, beliau itu kan berteman sama saya di Facebook. Di Facebook. Nah, cerita ngobrol awalnya saya tuh mau nyari sapi pedet Mas. Kebenaran pedetnya beliau itu pada waktu itu bagus-bagus saya lihat. Nah, saya pesen nama beliau, saya tanya Mas aku mau lihat pedet. Ya kemari main kata dia gitu kan. Ya saya memang lagi senang sapi, saya sering keliling, saya main ke sana. Untuk jalan silaturahim juga kan Mas, memang segala usaha itu harus punya jaringan lah. Seperti saya ketemu Mas Hermawan, alhamdulillah rezeki juga saya nambah kan. Amin ya Allah. Nah, sampai di kandangnya Mas Sulis, ternyata pedet-pedet itu udah laku. Tinggal 1. Loh gimana sih Mas yang udah dipamerkan udah laku? Ya silaturahimnya aja. Nah gitu, ada pedet 1, ternyata bukan rezeki saya, ada teman yang seneng dibayari teman. Nah saya ngelihat beberapa sapi di kandang Mas Sulis itu, ada sapi yang mungkin di bawah Wisanggeni, ada beberapa ekor lah. Saya senang sebenarnya dulu bukan Wisanggeni, karena saya udah down dulu waktu dengan harga Wisanggeni yang disebutkan pada waktu itu. Saya udah down Mas. Dengan harga mungkin boleh saya sebutkan harga itu. Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Jadi pada waktu itu ditawarkan 200 juta Mas, 200 juta. Saya sempat nawar Mas 140. Saya tambahin 160. Enggak Mas, kalau enggak 200 juta saya enggak mau kata beliau. Oh ya wis lah Mas. Jadi enggak ada rasa senang awal atau gimana enggak. Jadi hanya lihat sapi ini besar, saya tawar, kalau cocok ya saya bawa kan gitu. Ternyata dengar harganya saya gemeter. Duit segitu mau nyari di mana saya kan. Ya mungkin insya Allah ada rezekinya. Nah kita ngobrol makan sembari ya udah nggak ada pandangan yang lain, dan sapi beliau memang super. Saya pulang Mas. Saya pulang, dalam perjalanan pulang, saya pulang sampai perjalanan itu ini benar saya istirahat di rumah makannya Mas Hermawan. Serius, itu di rumah makannya Mas Hermawan, di rumah makan Setia Pam ya. Ya, rumah makan Setia. Rumah makan Setia itu saya berhenti di situ, saya tidur itu Mas. Maksudnya dalam perjalanan saya tidur, saya dibangunin, Bang, makan dulu. Nah, teman-teman ini kisah Mas ya, ini kisah ya, saya ceritain. Bang bangun. Begitu saya bangun kok ada, ya itu dibilang tadi percaya dan tidak percaya. Itu Wisanggeni dibawa pulang. Sama siapa Mas? Atau cuma mimpi? Mimpi saya itu, maksudnya pikiran saya. Seperti saya ngambil sapi hitamnya tempat Mas Herman dulu, ingat nggak Dragon Black? Nah itu juga saya udah arah ke Wonosobo, nggak tahu saya diarahkan tempat Mas Hermawan, dan Mas Hermawan kan jelas nggak pernah ngomong kalau ada sapi hitam. Nanti tak carikan Masku gitu kan. Akhirnya begitu nongol di kandang ya saya minta, saya ajak pulang kan, itu ceritanya itu kan, cerita Mas saya itu. Nah pada waktu saya bangun di rumah makan Setia itu tempat Mas Hermawan sendiri, saya terbangun Wisanggeni bawa pulang. Saya kan bingung, 200 juta. Bingung ya. Akhirnya saya tanya sama teman-teman di tim, dalam 1 minggu bisa ngusahakan nggak duit segitu?
Anak-anak siap bang, siap bang, siap bang. Kata siap di setiap kata itu meyakinkan saya, menguatkan saya. Ya udah, saya di temboknya Mas Hermawan itu kan ada tuh tembak separuh tuh. Iya. Nah, saya berdiri di situ, saya telepon pemilik. Kebetulan masih bangun. Mas, saya kasih waktu 1 minggu. Itu nanti saya selesaikan, saya deal. Kurangnya Mas 1.000 aja. Pikiran saya kan kalau pembeli itu harus menang. Ternyata saya kalah. Masalah dalam tawar menawar, 1.000 rupiah pun tidak dikurangi oleh Mas Sulis. Ya udah, orang memang udah ada amanah seperti itu. Siap Mas, dalam 1 minggu saya kembali. Nah kita kembali lagi Mas kemari. 1 minggu sesuai rencana, sesuai omongan, saya bawa duit ke sana. Nah disitulah saya bawa pisang geni ke kandang sampai saat ini, sampai memenangkan ya walaupun runner up kontes yang diselenggarakan oleh organisasi APPSI, sebut mohon izin APPSI, dapat runner up 2. Alhamdulillah.